Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Pringsewu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Halo kiddos, halo semuanya, apa kabar? Senang sekali ada Mr. Rudy di sini akan menemani teman-teman semua di acara Dongeng Kita. Seperti biasa, Mr. Rudy sudah menyiapkan satu buah buku yang tentu saja menarik yang nanti akan kita baca bersama teman-teman. Seperti apakah buku tersebut? Apakah kalian sudah siap untuk bisa membaca buku bersama dengan Mr. Rudy? Ini dia bukunya. Ada judul bukunya adalah Monster Kasur. Wah, seram sekali ya teman-teman. Kalau di kasur ada monsternya. Kebayangkan bagaimana seramnya kalau kita tidur bersama dengan para monster. Nah, di buku ini ditulis oleh Kak Suyitman dengan ilustrator adalah KM Ali Sofi. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada cover buku ini ataupun sampulnya ada seorang anak laki-laki berdiri dengan dikelilingi oleh para monster. Wah, ada monster berbentuk nyamuk, ada berbentuk semut, ada juga berbentuk tikus, dan yang merah ini sepertinya berbentuk seperti kutu. Nah, seperti apakah kisah dari anak laki-laki ini bertemu dengan para monster di kasur? Apakah kalian sudah siap teman-teman? Yuk sama-sama kita baca bukunya. Ini dia buku Monster Kasur. Kita akan berkenalan dulu dengan para tokohnya teman-teman. Anak laki-laki yang tadi ada di cover sampul depan itu adalah namanya Hasta. Ada juga Raja Kasur. Dan ini dia 4 monster yang tadi Mr. Rudy ceritakan. Muk-muk si monster nyamuk, Mokus si monster tikus, dan si Mumut monster semut. Ada Motu si monster kutu. Seperti apa kisah mereka? Segera kita baca. Sejak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri. Hasta sangat senang sekali. Bukan hanya tidur, bermain, makan, dan minum pun di dalam kamar. Mama sering mengingatkan Hasta supaya tidak bermain, makan, dan minum di dalam kamar. Tetapi Hasta tak menghiraukannya. Coba kita lihat teman-teman, ini dia isi ataupun kamar dari Hasta. Mulai dari tisu, makanan, mainan, buku, semua bertebaran. Ngeri ya. Apalagi kalau makanan yang ada di dalam kamar dan berserakan itu bisa mengundang datangnya semut. Kita kan tidak mau kan kalau istirahat digigit sama semut. Seperti apa kisah selanjutnya? Yuk kita baca kembali. Hasta juga malas membersihkan kamar. Tubuh Hasta mulai gatal-gatal. Tidurnya pun tidak nyenyak. Hasta sering terbangun di tengah malam karena gatal di seluruh tubuhnya. Hingga suatu ketika Hasta takut. Tubuhnya seperti mengecil, dan terus mengecil. Tiba-tiba Hasta semakin ketakutan melihat semut raksasa. Hasta segera berlari menyelamatkan diri. Apa itu? Kata Hasta melihat seekor makhluk yang sangat besar berada di depan Hasta. Wah, ini dia, ternyata ada si monster semut yang sangat besar sudah berdiri di depan Hasta. Dan dengan matanya yang melotot dan giginya yang tajam. Serem ya teman-teman. Hasta bersembunyi di balik batu. Napasnya masih tersengal. Namun suara aneh mengganggu ketenangannya. Hasta penasaran. Dilihatnya makhluk yang lebih menyeramkan. Hasta kembali berlari menyelamatkan diri. Takut. Hasta ketakutan kemudian berlari. Hasta bernapas lega setelah tiba di perkampungan. Apalagi kedua makhluk itu tidak mengikutinya. Hasta bingung, tak tahu berada di mana. Rumah-rumah penduduk seperti bantal yang rusak. Rumah itu juga tak berpenghuni.
Hasta hanya pasrah ketika dua tentara menangkapnya. Hasta dibawa ke istana kerajaan. Sesampainya di gerbang istana, Hasta melihat penduduk yang aneh. Bentuknya seperti bantal, tubuhnya dipenuhi bercak kemerahan. Tangannya sibuk menggaruk kulitnya. Tampaknya mereka juga gatal-gatal seperti Hasta. Wah, kasihan ya, karena Hasta tidak mau bersih-bersih kamar, tidak membersihkan kasur. Akhirnya para rakyat yang berbentuk seperti bantal ini jadi ikut-ikutan gatal seperti Hasta. Raja Kasur meminta Hasta untuk bertanggung jawab. Hasta menolak. Hasta tak percaya ada negeri lain di dalam kamarnya. "Ini karena ulahmu," kata Raja Kasur. "Apa buktinya?" kata Hasta. Malam harinya, Raja Kasur mengajak Hasta ke atas menara. "Lihatlah," kata Raja Kasur. "Aku takut," kata Hasta. Raja Kasur membawa Hasta ke sebuah menara yang sangat tinggi untuk melihat apa yang ada di atas. Kira-kira apa ya teman-teman bercak putih yang ada di atas yang dilihat oleh Raja Kasur dan juga yang membuat Hasta ketakutan? Raja Kasur menyebutkan satu persatu nama monster. Ada Mumut, monster semut; Muk-Muk, si nyamuk ganas; Motu, kutu yang menyeramkan. Ada satu lagi, Mokus namanya. Mokus bertubuh paling besar. Dia menjadi pemimpin monster kasur. Keesokan harinya, Hasta meninggalkan kerajaan. Sebelum pergi, Hasta membasahi tubuhnya dengan air pemberian Raja Kasur. Air itu dapat melindungi Hasta dari serangan monster. Wah, baik sekali ya, Raja Kasur memberikan penawar ataupun sejenis obat yang berbentuk air untuk melindungi Hasta dari serangan para monster. Apakah setelah ini Hasta akan segera bertemu dan juga berperang dengan para monster? Kalian penasaran tidak? Kalau penasaran, yuk kita baca kisah selanjutnya. Ups, di tengah Hasta melihat Motu. Hasta mengendap-endap agar Motu tak melihatnya. Namun Hasta terjatuh. Kakinya menginjak kotoran. Saat Hasta hendak berlari, Motu telah menggigitnya. Hasta melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Hasta bertemu Muk-Muk, si nyamuk ganas. Hasta membiarkan Muk-Muk menggigit tubuhnya. Lalu satu persatu Muk-Muk jatuh tak sadarkan diri. Wah, ini pasti berkat air yang diberikan oleh Raja Kasur, sehingga membuat Muk-Muk pun tak berdaya ketika menggigit Hasta. "Rasakan Muk-Muk nakal," kata Hasta. Kini Hasta tak takut. Dia berjalan dengan santai. Bahkan saat Mokus muncul, Hasta justru meledeknya. Hasta membiarkan Mokus yang hendak menggigitnya. Lihat teman-teman, si Hasta berada di depan dari Mokus, tapi dia masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia masih memiliki air yang diberikan oleh Raja Kasur, yang pastinya bisa menghindari serangan dari monster apapun. Hasta kaget, tubuhnya terasa melayang. Tiba-tiba Raja Kasur telah berdiri di sampingnya. Raja Kasur menyuruh Hasta untuk berlari. "Jangan main-main, badanmu sudah kering. Mokus bisa memakanmu," larang Raja Kasur. Raja Kasur pun menggandeng Hasta dan sepertinya mereka akan pergi ke suatu tempat. Kira-kira kemana ya Hasta akan dibawa oleh si Raja Kasur untuk bisa menghindari dari serangan Mokus? Raja Kasur menyuruh penduduk menyelamatkan diri. Mereka berlari menuju benteng kerajaan. Namun benteng tak sanggup menampung semuanya. Benteng bergetar seperti akan roboh. Penduduk panik. Raja Kasur tak bisa berbuat banyak. Jerit ketakutan terdengar dari segala penjuru. Anak-anak dan bayi pun menangis. Hasta teringat adiknya yang masih bayi. Kasihan sekali ya.
Hasta jadi teringat sama adiknya. Apalagi sekarang Hasta sedang berada di dalam dunia monster, bertemu dengan para monster yang menyeramkan. Hasta bertekad untuk mengusir Mokus. Hasta tahu caranya. Hasta melompat dari atas benteng. Syuuut! Hasta pun melompati benteng yang sangat tinggi. Tapi akhirnya seperti apa? Kita baca lagi ya teman-teman. Hasta merintih kesakitan, tubuhnya membentur lantai kamar. Hasta segera menyalakan lampu kamar. Oh, ternyata ini adalah mimpi Hasta. Jadi dia bermimpi menjadi sangat kecil, kemudian bertemu dengan Raja Kasur dan berperang melawan para monster kasur. Dilihatnya tempat tidur yang berantakan, sampah berserakan di mana-mana. Hasta menjerit ketika 2 ekor tikus keluar dari kolong tempat tidur. Ih, ngeri ya kalau di bawah tempat tidur kita ada 2 ekor tikus. Kini Hasta sadar dia harus menjaga kebersihan tempat tidur. Keesokan harinya Hasta menjemur bantal dan kasur. Nah, betul sekali teman-teman. Dari kisah petualangan Hasta di dunia monster kasur ini, kita bisa menarik ataupun bisa mengambil pelajaran berharga ya teman-teman, bahwa jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kerapihan dari tempat tidur kita. Tempat tidur kita sebaiknya memang hanya digunakan untuk tidur. Kalau teman-teman ingin makan, sebaiknya di meja makan. Supaya apa? Supaya kebersihan tempat tidur ataupun kamar kita tetap terjaga. Jangan lupa setiap bangun tidur, rapikan bantal, kasur, selimut, guling. Kemudian teman-teman juga bisa membantu mama untuk bisa membersihkan kamar dengan menyapu ataupun mengepelnya, supaya kalau kamar kita bersih, tidur kita pun jadi nyaman dan kita pun menjadi sehat, tidak gatal-gatal seperti Hasta tadi. Oke, demikian dongeng kita untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan Mr. Rudi. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.